Whole of government. Kita mulai dari pengertian whole of government. Menurut United States Institute of Peace, atau disingkat USIP, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi. Kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakan whole of government dimulai dari respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, lalu melaksanakan kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas di antara institusi pemerintah. Whole of government berdasarkan jenis. Yang pertama ada pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan dan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Best practice, atau disebut juga praktik baik, adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Prasyarat untuk melaksanakan best practice. Yang pertama, adanya budaya dan filosofi baru. Yang kedua, cara kerja baru, baik itu dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan atau pelayanan publik. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Adapun manfaat yang dicapai dengan whole of government. Yang pertama, efisiensi meningkat, sharing informasi lingkungan kerja semakin luas, daya saing semakin tinggi, akuntabilitas semakin meningkat, koherensi kebijakan juga semakin meningkat. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian semakin panjang, dan layanan tertentu. Dalam upayanya untuk menegakkan hukum, penegakan hukum terpadu yaitu satu atap atau yang disebut one roof and enforcement system dimulai dari prinsip terpadu, yaitu saling memadukan antara instansi pemerintah. Kinerja yang berkesinambungan saling mempengaruhi adanya sinkronisasi dan saling mengawasi. Contoh bentuk kerjasamanya yaitu antara lain bantuan personil dalam rangka eksekusi, bantuan laboratorium, bantuan Polri sebagai koordinator pengawas, PPNS, laboratorium forensik, dan masih banyak yang lainnya. Adapun yang menjadi tantangan untuk melaksanakan praktek whole of government. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan.
Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Whole of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.